Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung secara daring di webinar Kebipaan Mengajar BIPA di Negeri Pamanhu. It's my dream, not her. Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Senin 31 Januari 2022. Baik, saya lanjutkan kembali. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Hong Ngoc Hyu atau akrab disapa oleh Bapak Henry, pengajar BIPA di University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam. Disilakan untuk Pak Henry memaparkan materinya. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang sudah mengundang saya untuk menghadiri acara hari ini. Yang saya hormati Bapak Agustaviano Sobjen, Konjen Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Ho Chi Minh, Ibu Dr. Dewi Sri Retnani, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Sunu Catur Budijono, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Ibu Hetiki, Kepala BIPA, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, serta Bapak, Ibu, dan peserta-peserta yang mengikuti webinar hari ini, yang saya hormati juga. Perkenalkan, nama saya Hong Ngoc Hyu, saya berasal dari Vietnam, dari USSH, mahasiswa S1 USSH, dan sekarang saya di mahasiswa S2, sedang ambil S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya senang sekali bisa menghadiri acara hari ini untuk berbagi sedikit pengalaman saya selama 2 tahun mengajar bahasa Indonesia di Vietnam sebelum saya berangkat ke Indonesia untuk lanjut S2. Jadi dengan sedikit informasi saya akan sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk peserta-peserta atau peminat mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing yang suatu hari mengajar di Vietnam. Semoga bisa memberikan sedikit inspirasi bagi teman-teman yang mengikuti acara hari ini. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah bisa lihat PPT dari saya? Ya, sudah tampak kok, Bapak. Saya mulai ya. Materi yang saya ingin sampaikan hari ini tentang pengajaran BIPA di Vietnam, selayang pandang. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit, ada 2 bagian. Yang pertama itu gambaran umum tentang pengajaran BIPA di Vietnam, dan kemudian bagian kedua itu tentang BIPA di USSH, di kampus saya di Vietnam. Jadi di sini lini masa pengajaran BIPA di Vietnam itu mulai dari jurusan studi Asia Tenggara, kemudian ada jurusan studi Indonesia, dan belakang ini ada khusus bahasa Indonesia. Di Vietnam itu pada tahun 80-an, Vietnam melaksanakan kebijakan reformasi dengan namanya Đổi Mới. Berarti Vietnam itu ingin kerjasama dan interaksi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan dunia juga, dan Vietnam ingin bersahabatan dengan semua negara, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Ya pasti ada Indonesia juga. Di antara bahasa lain di Asia Tenggara selain bahasa Thailand, bahasa Vietnam, bahasa Malaysia, bahasa lain, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa penting yang harus diajarkan di program studi Asia Tenggara. Di sini kita bisa lihat di mulai tahun 93 sebelum Vietnam menjadi anggota ASEAN 95 ya. Pada tahun 93 ada 3 universitas mulai mengajar bahasa Indonesia, yaitu ada Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora di Kota Ho Chi Minh, Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora di Ibu Kota Hanoi,
dan Universitas Terbuka di Kota Ho Chi Minh juga. Waktu saat itu bahasa Indonesia diajarkan di dalam jurusan studi Asia Tenggara. Namun kemudian pada tahun 2002 mulai lagi ada Universitas Hong Bang juga mengajar bahasa Indonesia di jurusan studi Asia Tenggara. Namun dengan beberapa alasan yang berbeda-beda, bahasa dipertahankan lagi di universitas ini hanya dipertahankan di Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora, yaitu USSH kampus saya. Sampai tahun 2016 hanya ada Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora yang masih mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing wajib dalam mata kuliah untuk mahasiswa S1 di universitas. Selanjutnya sampai tahun 2018 dari KBRI di Ibu Kota Hanoi mendirikan Umat Indo yang merupakan tempat untuk memaparkan budaya Indonesia, dan di dalam itu di Umat Indo ini juga membuka kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing mulai dari tahun 2018. Nah, dari sini KBRI di Ibu Kota Hanoi meminta guru BIPA dikirim dari Indonesia ke Ibu Kota Hanoi untuk mengajar khusus BIPA. Sekaligus di sana ada USSH di Hanoi. Mulai mengajar bahasa Indonesia lagi. Sejak dulu sudah berhenti, tapi sampai waktu ada guru BIPA, USSH di Hanoi melanjutkan mengajar bahasa Indonesia di jurusan studi Asia Tenggara. Kemudian sampai tahun 2020 di Universitas Terbuka di Kota Ho Chi Minh di jurusan studi Asia Tenggara mulai ada tenaga pengajar BIPA yang lulusannya dari UMM, yaitu kakak tingkatan saya juga, yang saya sedang kuliah di UMM, jadi kakak tingkat saya lulusan dari UMM dan balik lagi ke Universitas Terbuka di Ho Chi Minh untuk mengajar bahasa Indonesia. Begitulah sedikit lini masa tentang pengajaran BIPA di Vietnam. Selanjutnya, dengan informasi yang saya dapatkan sampai sekarang, ada 2 universitas yang mengajar bahasa Indonesia dengan kelas bahasa asing pilihan, yaitu di Universitas Hanoi dan Open University. Kemudian ada 1 instansi yang mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing dengan kursus bahasa dari 3 bulan sampai 6 bulan setiap kursus. Itu di Umat Indo di KBRI di Ibu Kota Hanoi. Kemudian ada 2 universitas yang mengajar bahasa Indonesia di kelas bahasa wajib. Itu di Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora di Kota Ho Chi Minh dan Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora di Ibu Kota Hanoi. Sampai sekarang dengan informasi yang saya dapatkan sampai tahun 2020 ada sekitar 860 pembelajar BIPA dari universitas dan instansi. Kemudian ada 8 pengajar tetap dari USSH Ho Chi Minh, ada 7 dosen yang tetap, dan dari Open University ada 1. Kemudian tentang guru BIPA atau pengajar BIPA yang dikirim dari Indonesia ada 23. Di antaranya ada 11 guru BIPA di Umat Indo dikirim ke Umat Indo KBRI, dan di USSH Ho Chi Minh ada 12 pengajar BIPA. Selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi tentang BIPA di University of Social Science and Humanity, jurusan studi Indonesia di Kota Ho Chi Minh. Jurusan studi Indonesia sebelumnya termasuk dalam jurusan studi Asia Tenggara yang terdiri dari studi Indonesia dan studi Thailand
didirikan pada tahun 1993. Kemudian pada bulan Januari 2016, jurusan studi Indonesia telah didirikan secara resmi terpisah dari jurusan studi Asia Tenggara. Dan fungsi dan peran jurusan studi Indonesia ini adalah melatih gerak secara studi Indonesia, penelitian ilmiah, dan menyelenggarakan seminar ilmiah tentang Indonesia atau Asia Tenggara, menyelenggarakan pertukaran internasional dengan Indonesia atau Asia Tenggara. Di sini ini saya menyampaikan sedikit informasi tentang dosen mengajar BIPA di jurusan saya. Di sini ada foto dosen-dosen di jurusan saya. Yang pertama itu ada Dr. Nguyễn Hân Tuấn, yaitu selaku sebagai Wakil Dekan Kepala Jurusan Studi Indonesia. Yang kedua itu Ibu Wang Kim Hoàng Hà, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Ketimuran juga. Ketiga itu Ibu Nguyễn Thị Úc Loan, yaitu dosen pengajar BIPA. Yang keempat Ibu Nguyễn Thị Phương Linh, dosen mengajar BIPA juga. Dan terakhir adalah saya yang sedang belajar S2 di UMM Indonesia. Dosen mengajar BIPA sebenarnya semua sudah pernah kuliah di Indonesia setidaknya 1 tahun. Dan paling lama itu 3 tahun, yaitu kalau Pak Tueng, Wakil Dekan, Kepala Jurusan itu alumni dari UGM, dari UGM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ibu Wang Kim Hoàng Hà juga alumni lulusan dari UGM. Kalau Ibu Nguyễn Thị Úc Loan lulusan dari Universitas di Medan. Dan Ibu Lin juga lulusan dari salah satu universitas di Jawa Tengah, dan saya sedang ambil S2. Kemudian selain pengajar BIPA adalah orang Vietnam, kami juga ada mendapatkan bantuan untuk mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa di Vietnam, adalah orang Indonesia yang sudah tinggal di Vietnam cukup lama atau menikah dengan bekerja atau menikah dengan orang Vietnam dan tinggal lama di Vietnam, dan membantu kami untuk mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa di sana. Ada Bapak Fajar Nugroho dan Ibu Indrawati Wahab. Kedua Bapak Ibu ini sebenarnya juga adalah guru saya ketika saya masih mahasiswa S1 di USSH. Selanjutnya tentang jadi di mahasiswa di jurusan studi Indonesia bukan hanya belajar tentang bahasa Indonesia. Mahasiswa di jurusan studi Indonesia harus belajar semua tentang Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia. Di sini saya memaparkan sedikit tentang kurikulum program studi Indonesia, yaitu ada 6 bahan kajian dengan jumlah SKS-nya 120 SKS. Mahasiswa dari jurusan studi Indonesia akan mulai belajar itu tentang pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini adalah pengetahuan untuk semua mahasiswa di semua fakultas, semua jurusan di USSH. Kemudian khusus untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Ketimuran akan belajar tentang beberapa mata kuliah pengetahuan dasar ketimuran. Yang ketiga, yang dengan memiliki jumlah SKS hampir 50% adalah keterampilan berbahasa. Ya, pasti itu keterampilan berbahasa Indonesia. Kemudian tentang karena ini adalah jurusan studi Indonesia, jadi mahasiswa harus belajar tentang pengetahuan khusus tentang setiap jurusan atau negara. Karena di Fakultas Ilmu Ketimuran ada 6 jurusan, yaitu ada jurusan studi Indonesia, jurusan studi Thailand, jurusan studi Arab, jurusan studi Cina, jurusan studi India, dan jurusan studi Australia. Maka mahasiswa selain belajar tentang keterampilan berbahasa,
mereka juga harus belajar tentang semua bidang di setiap negara, yaitu misalnya saya belajar tentang Indonesia, saya harus belajar tentang budaya Indonesia, ekonomi Indonesia, sejarah Indonesia, eh, apa namanya, politik Indonesia walaupun sedikit juga. Kemudian akhirnya tentang pengetahuan pendukung atau diganti dengan skripsi, mahasiswa belajar pengetahuan pendukung ini biasanya pada tahun terakhir, tahun keempat, karena mahasiswa sudah mau lulus, jadi ada beberapa mata kuliah untuk mendukung mahasiswa siapkan diri sebelum mulai masuk ke lingkungan bekerja. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kelas-kelas BIPA di jurusan studi Indonesia. Di sini yang tadi saya sudah sampaikan, keterampilan berbahasa, menduduki jumlah SKS-nya hampir 50% dan diajarkan dari semester 1 sampai semester 8. Dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat melanjut. Dari semester 1 dan semester 2 adalah tingkat dasar dengan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, tata bahasa. Dan level kompetensinya kami menggunakan acuan CEFA level A1, A2. Kemudian sampai semester 3 dan semester 4 kami dengan tingkat menengah juga dengan 4 keterampilan, tapi levelnya sudah meningkat, yaitu B1 dan B2. Sampai semester 5 sudah sampai tingkat melanjut, mahasiswa akan belajar tentang bahasa Indonesia menyimak, bahasa Indonesia berpidato, bahasa Indonesia membaca, tapi levelnya sudah C1. Mulai dari semester 6 sampai semester 8, mahasiswa tidak banyak belajar tentang keterampilan lagi, tapi mereka kami mengajar mahasiswa lebih mengarah ke bidang-bidang pekerjaan tertentu, yaitu bisa kita lihat di sini ada bahasa Indonesia perkantoran, bahasa Indonesia pariwisata, bahasa Indonesia bisnis, atau bahasa Indonesia interprestasi. Tujuan dari sini untuk mahasiswa ketika lulus sudah bisa langsung bekerja di berbagai bidang, di perusahaan walaupun di swasta atau negeri atau kantor pemerintah juga bisa. Berikutnya, jumlah mahasiswa di jurusan studi Indonesia mulai dari angkatan pertama sampai sekarang, setiap tahun hanya 1 angkatan dan jumlah mahasiswa kira-kiranya dari 20 sampai 25 mahasiswa. Kalau kita lihat dari sini, mulai dari angkatan pertama 93 sampai angkatan 2011, mahasiswa belum sampai 20 orang per angkatan, tapi mulai dari angkatan 2012 sampai 2021, maka mahasiswa setiap angkatan sudah meningkat cukup banyak. Alasan kenapa peminat belajar bahasa Indonesia semakin meningkat sampai sekarang, sampai belakang ini, dari informasi yang saya dapatkan ada beberapa alasannya. Yang pertama itu hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam semakin baik. Ya, yang jelas dari kita sudah lihat ada dari sambutan Bapak Konchen di Kota Ho Chi Minh. Kemudian dari alasan itu faktor ekonominya, karena di Vietnam Selatan khususnya di Kota Ho Chi Minh, mahasiswa di Kota Ho Chi Minh banyak perusahaan dari Indonesia investasi di Vietnam Selatan kalau dibandingkan dengan Vietnam Utara yang tidak banyak. Kemudian sekarang juga banyak wisatawan dari Indonesia datang ke Vietnam.
sangat bagus untuk mendukung kami ketika mengajar bahasa Indonesia di sana. Dan ini hanya digunakan untuk mahasiswa jurusan studi Indonesia khususnya. Kemudian selain belajar bahasa Indonesia di kelas, mahasiswa di jurusan studi Indonesia juga belajar budaya Indonesia. Di antaranya ada kami mahasiswa di jurusan studi Indonesia juga belajar tentang alat musik Indonesia, yaitu ada angklung atau gamelan. Kemudian belajar cara masak kuliner Indonesia, ada klepon, tadi ada soto, ada nasi tumpeng yang diajarkan oleh guru BIPA orang Indonesia. Kemudian tentang kesenian, kami diajarkan cara membuat kain batik. Kemudian dengan Bu Hetiki, mahasiswa di jurusan saya juga diajarkan bagaimana cat topeng, ya itu juga khas Indonesia. Kemudian yang sering kami diajarkan oleh dari KCRI itu tarian-tarian Indonesia. Di sini ada beberapa foto tentang pembelajaran budaya Indonesia di kelas. Yang di sini ya guru BIPA yang saat itu selain mengajar bahasa Indonesia juga mengajar mahasiswa cara main angklung sampai bisa main lagu Tanah Air dengan angklung, walaupun masih sederhana sekali tapi mahasiswa merasa sangat tertarik dengan budaya Indonesia melalui main alat musik angklung. Kemudian selain ruang pusat informasi Indonesia, KCRI di Kota Ho Chi Minh juga mensponsor untuk kami ruang gamelan. Jadi dilengkapi satu ruang itu ada gamelan, maka ketika mahasiswa ada guru atau seniman dari Indonesia yang bisa main gamelan itu mahasiswa sempat latihan bagaimana cara main gamelan. Tapi yang ini agak susah bagi mahasiswa karena butuh waktu cukup lama kalau mau bisa lancar main gamelan. Kemudian ya ini foto-foto hasil cat topeng dari mahasiswa di USSH. Ya, gurunya adalah Bu Etiki ya. Kemudian mahasiswa belajar masak nasi tumpeng, tapi tepatnya itu bukan masak tapi sudah disiapkan oleh guru BIPA. Mahasiswa hanya mengikuti untuk belajar bagaimana masaknya, bagaimana menghiasinya, dan hasil menghiasinya akan dipost di media sosial untuk pilih mana yang paling bagus dari hasil mahasiswa begitu. Selain belajar di kelas, selain belajar budaya Indonesia, mahasiswa di jurusan studi Indonesia juga mengikuti beberapa kegiatan pertukaran ilmiah. Di antaranya ada kuliah tamu dengan dosen dari universitas-universitas di Indonesia. Kemudian ada seminar internasional dari USSH dengan beberapa universitas di Indonesia. Dan akhirnya ada workshop. Di sini ada beberapa foto yang sempat saya paparkan di sini adalah kuliah tamu dengan dosen dari UMM yang materinya tentang budaya Jawa. Dan di foto di tengah itu tentang seminar internasional dengan dosen dari UNAN, Universitas Andalas dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada kuliah tamu dengan dosen dari UNES, Semarang. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa karena bukan hanya belajar tentang budaya Indonesia secara teori, tapi juga bisa lihat budaya Indonesia secara nyata. Kemudian selain kegiatan pertukaran ilmiah dengan dosen-dosen, juga ada mahasiswa dari Indonesia datang ke Vietnam untuk mengikuti beberapa kegiatan, yaitu magang. Ada mahasiswa dari Universitas Andalas datang ke kampus saya untuk magang selama 1 bulan dan sharing tentang budaya Indonesia. Kemudian kami mengadakan kegiatan pertukaran budaya antara Vietnam dan Indonesia yang
ada beberapa petunjukan kesenian dari mahasiswa antara kedua negara. Dan mahasiswa Indonesia ketika datang ke Vietnam juga bisa berkunjung ke Cu Chi Tunnel atau terowongan Cu Chi, tempat bersejarah saat dalam sejarah Vietnam. Selain kegiatan di kelas atau yang tadi saya sampaikan, mahasiswa juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada acara penyambutan mahasiswa baru. Jadi di jurusan saya itu sepertinya sudah jadi tradisional, yaitu mahasiswa baru, setiap angkatan baru kami mengadakan acara penyambutan mahasiswa. Di sini adalah acara ini adalah kesempatan untuk kami mengumpul semua mahasiswa dari semua angkatan, bahkan alumni-alumni untuk bertemu kembali. Kemudian kami juga sempat mengundang guru BIPA, kemudian mengundang dari pihak KJRI untuk mengikuti menghadiri dalam acara ini. Kemudian selain acara penyambutan mahasiswa baru, setiap tahun juga kami ada Festival Budaya Ketimuran. Jadi ini di tingkat fakultas, bukan di tingkat jurusan lagi. Festival Budaya Ketimuran diadakan setiap tahun. Dalam festival ini ada beberapa kegiatan, yaitu ada lomba kesenian, ada lomba membuat miniatur rumah adat setiap jurusan. Misalnya kalau jurusan studi Indonesia, setiap tahun dengan Festival Budaya Ketimuran, kami membuat miniatur rumah adat di Bali, rumah adat di Minangkabau, rumah adat Kalimantan, gitu. Dan semua ini adalah karya dari mahasiswa. Dosen hanya membantu mengarah, yang hasilnya adalah mahasiswa. Kemudian ada lomba menari atau menyanyi lagu-lagu asing, dan mahasiswa jurusan studi Indonesia itu sering mendapatkan juara pertama karena tarian Indonesia sangat unik, sangat tertarik dengan mahasiswa Vietnam dan orang-orang Vietnam ketika melihat, wah, pertunjukan tarian Indonesia sangat-sangat menarik. Selain Festival Budaya Ketimuran, mahasiswa juga mengikuti beberapa kegiatan, di antaranya ada peringatan 63 tahun hubungan diplomatik Vietnam-Indonesia atau peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Setiap tahun mahasiswa juga mengikuti dan sempat mengikut untuk menari, menyampaikan tarian-tarian Indonesia dalam acara-acara ini. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler antara universitas USSH dengan universitas lain. Misalnya ada program pertukaran budaya English Camp 2019, mahasiswa dari USSH jurusan studi Indonesia diundang untuk mengikuti program itu dan juga menang juara 1. Memang mungkin dengan pertunjukannya sangat menarik, jadi ketika bawa tarian Indonesia kemana-mana juga sangat disukai oleh penonton. Dan akhirnya di sini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Konjen tentang lulusan dari jurusan studi Indonesia setelah pekerjaannya. Sampai sekarang jumlah mahasiswa yang lulus dari jurusan studi Indonesia USSH hingga kini sudah mencapai 271 orang yang bekerja di banyak badan dan perusahaan yang berbeda di seluruh Vietnam. Khususnya ada Ibu Ngô Thị Phương Lan, Rektor USSH, adalah mahasiswa jurusan studi Indonesia angkatan pertama. Kemudian para alumni jurusan studi Indonesia sedang memainkan banyak posisi yang penting. Misalnya ada yang alumni yang bekerja di Konsulat Jenderal
Republik Indonesia di kota Ho Chi Minh. Kemudian ada yang bekerja di radio Suara Vietnam, dan ada juga sedang bekerja di Komite Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa Kawasan Asia Pasifik, dan juga banyak perusahaan besar seperti perusahaan permen dan biskuit kapal api global, perusahaan Gojek, perusahaan peternakan CP Vietnam, dan lain sebagainya. Memang informasi yang saya sampaikan hari ini tidak cukup untuk tapi semoga dengan informasi yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran umum tentang bagaimana pengajaran BIPA di Vietnam dan khususnya di USSH. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk peserta hari ini, dan akhirnya saya ingin menyampaikan satu video pertunjukan dari mahasiswa di jurusan Studi Indonesia. Silakan menyaksikan. Apakah bisa dengar suara dari video?
Terima kasih.